Karena kenapa kita membawa hajatan di sini, di mana itu sebetulnya menjadi budaya hampir di seluruh warga Indonesia. Yang di mana hajatan ini akan gini, setiap kota itu kan punya budayanya masing-masing. Saat kemarin Jatlingko berada di Bogor, maka kita mengusung budayanya Bogor di hajatan tersebut. Saat kita masuk ke warga Cikarang, maka kita menyesuaikan dengan budaya, kultur dan hajatan di Cikarang seperti apa. Nah, jadi kita juga menyesuaikan agar bisa menerima, karena kita nggak pernah bilang kalau ini event musik, festival musik gitu ya. Ya ini hajatan gitu, ini hiburan untuk kita semua. Ini hiburan untuk kita, dari kita berusaha untuk bisa memplatformi atau memberikan perayaan lah untuk setiap kota-kota tersebut dengan caranya mereka. Oke, selamat sore netizen. Kembali di podcast 2.4. Saya di sini Bobby Rendra, host baru di sini. Jadi mungkin kalian baru pertama kali lihat saya. Di sini kita lagi offline podcast di acara Jatlingko, hajatan keliling kota. Nah, langsung aja. Di kesempatan ini kita bakal ngobrol langsung sama salah satu orang penting yang punya hajat ini ya. Oke, di sebelah saya sudah ada Mas Naba. Ya betul Mas Naba. Oke, Mas Naba. Naba aja ya panggilannya. Naba aja Mas. Mas Naba. Oke. Mas Naba gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas, baik. Mas gimana kabarnya? Alhamdulillah, abis makan tahu gejrot ini. Oh, gara-gara event ini di Jabotabek saya nemu lagi tahu gejrot. Mas di mana ini tinggalnya Mas? Sudah nggak pernah ketemu Mas sama tahu gejrot Mas. Saya dari Bandung. Oke, sebelumnya kita pengen banyak sebenarnya yang saya kepo ya, yang mudah-mudahan boleh. mewakili, bisa jadi obrolan menarik buat teman-teman yang nonton juga gitu. Ini tuh namanya Jatlingko ya. Betul Mas. Event berarti. Event Mas, event. Hajatan keliling kota. Hajatan keliling kota. Pertanyaan saya sekarang satu deh. Kenapa harus keliling Mas? Karena kita pengen ngebuat hajatan ini bisa dinikmati sama masyarakat umum. Berarti udah pernah keliling ke mana? Sebelumnya kita bikin di Bogor Mas. Bogor. Sebelumnya kita sempat bikin pertama. di Bogor. Iya betul, titik pertamanya di Bogor, ini titik kedua kita. Oke, next kemana lagi? Kita masih belum planning sih Mas. Mungkin bisa ke Merauke, kita juga nggak tahu, atau bau-bau nanti. Ya kita belum tahu nanti Mas planningnya seperti apa. Karena tapi jelas kita keliling. Iya ya, pikir-pikir ini hajatan keliling kota ini kan nggak ada ininya juga ya, nggak ada namanya gitu. Keliling kota negara mana gitu ya. Wah benar juga ya Mas. Ya. Saya baru kepikiran itu Mas ya. Jadi selama ada kota negara manapun bisa didatengin sama Jatlingko nih. Benar. Bahkan jadi kita bisa bawa key visual hajatan Indonesia beserta kekayaan kulinernya. Betul, ke mancanegara. Betul. Ternyata luas juga IP ini ya, saya baru sadar malah ini. Kapan lagi memperkenalkan tahu gejrot ke Uganda gitu Mas? Ya mungkin cocok Mas ya. Kayak gitu ya, jadi benar. Justru namanya ini unik ya Mas ya, Jatlingko ini gitu. Jadi nah inilah pertanyaan saya berikutnya tuh, sebenarnya kenapa tadi saya nanya kenapa harus keliling? Karena saya termasuk orang yang berpikirnya event itu kalau dilaksanakan secara proper, bahkan rutin, konsisten, seringkali menjadi identitas atau salah satu simbol suatu daerah. Iya, betul. Mungkin sebelumnya aku nanya dulu, Mas Naba sepakat nggak sih sama statement itu bahwa event itu sebenarnya bisa disebut jadi simbol suatu daerah? Let's say contoh Yogyakarta punya salah satu event film skala Asia, betul. Netpack Asia Festival gitu, kayak gitu-gitu kan? Ya. Nah berarti itu mungkin pertanyaannya, apakah suatu daerah tuh bisa disimbolkan dengan event? Oke. Sebetulnya itu betul adanya ya, kayak misalnya Bandung atau kota-kota lain, misalnya kayak ada Hellprint, ada Sinkron. Semua kota punya budayanya yang akhirnya menjadi wisata spesifik untuk kota tersebut. Kayak kita mau datang ke sebuah event atau acara musik yang diadakan mungkin setahun sekali di setiap kota gitu. Spesifik dengan karakternya mereka di kotanya dan budayanya sendiri. Itu betul adanya. Tapi makanya kenapa kita membawa hajatan di sini, di mana itu sebetulnya menjadi budaya hampir di seluruh warga Indonesia. Yang di mana hajatan ini akan gini, setiap kota itu kan punya budayanya masing-masing. Saat kemarin Jatlingko berada di Bogor, maka kita mengusung budayanya Bogor
di hajatan tersebut. Saat kita masuk ke warga Cikarang, maka kita menyesuaikan dengan budaya, kultur, dan hajatan di Cikarang seperti apa. Nah, jadi kita juga menyesuaikan agar bisa menerima, karena kita nggak pernah bilang kalau ini event musik, festival musik gitu ya. Ya ini hajatan gitu, ini hiburan untuk kita semua. Ini hiburan untuk kita, dari kita berusaha untuk bisa memplatformi atau memberikan perayaan lah untuk setiap kota-kota tersebut dengan caranya mereka. Oke. Dari sini saya nemu 2 poin menarik Mas barusan. Poin pertama adalah tentang ternyata kan gini ya, sejak beberapa tahun lalu lah di Indonesia, let's say 20-25 tahun yang lalu tuh, istilah event, festival itu kesannya lebih elit dibanding hajatan. Betul. Benar gak sih? Sama kayak bioskop versus layar tancap. Nah, berarti kayak di sini tuh si Mas Naba bersama tim Jatlingko tuh ada upaya ingin memperjuangkan value itu biar sama aja kok hajatan itu event, bahkan lebih Indonesia banget. Betul. Itu poin pertama. Poin kedua yang tadi Mas bilang, dengan keliling kota di setiap daerahnya tuh budaya yang bakal diusung adalah budaya daerah setempat. Artinya pergerakan ini bukan cuma pergerakan teknis bikin event ya Mas, tapi memantau juga kekayaan lokal, dan diangkat, dikemas gitu ya. Iya, kalau dilihat dari poin pertama, kita mengusung apa? Hajatan tadi. Iya, hajatan tadi, kita emang pengen ini bisa dinikmati lah sama semua bentuk kemasannya gitu. Karena ya selain kita pengen bikin event yang bisa menjadi hiburan dari warga tersebut, kita juga pengen mengangkat lah kolektif-kolektifnya, kita mengangkat media-medianya, yang harapannya ini bisa menjadi gerakan kecil mungkin ya kita bilang Mas, yang bisa mendorong industri kreatif di kota-kota tersebut. Terlepas dari besar kecil ya, kita tidak pernah menghitung itu, tapi kita selalu berusaha. Semoga apa yang kita lakuin gitu di event ini bisa berdampak. Dan masalah value, orang bilang oh ini festival gede, ini festival kecil ya. Sebetulnya sekedar kita sunatan pun itu sudah sebuah hajatan gitu. Buat kita itu sudah sebuah perayaan yang merayakan sesuatu itu bisa dengan berbagai cara. Putus cinta juga bisa ya. Benar. Ya kan kejadian makan-makan putus minum-minum gitu kan. Wah iya benar itu. Tapi sedih banget itu. Sedih banget. Di sini harapannya emang jangan sedih. Harapannya jangan sedih. Walaupun lagu yang dibawain nanti sama For Revenge kayak patah hati banget gitu. Benar, sad boy, badut itu pasti. Jadi gini kali Mas ya, kalau udah dalam satu lingkup kolektif, perasaan happy atau perasaan sad jadi netral. Iya. Selama kita bareng-bareng, semua itu bisa dirayakan. Iya. Semua bisa dirayakan. Bener gak sih? Kayak yang sedih itu kan ketika galau sendiri. Tapi ketika galaunya bersama 1000 orang dan di depannya ada Yura Yunita misalnya. Wah itu kan jadi jamaah yang asik. Mungkin gitu kan. Sambil rame-rame kita nangis bareng-bareng gitu. Yang akhirnya jadi hal yang tadinya mungkin sedih, galau, akhirnya bisa jadi hal yang humor. Nah, jadi intinya memang itulah pentingnya kolektif ya Mas. Jadi kepikiran gini deh. Kolektif tuh hal itu yang bikin kolektif movement menjadi hal yang penting dan menarik, bahkan at the end menyenangkan gitu. Ya karena mungkin balik lagi manusia tuh makhluk sosial, makhluk komunal yang memang harus tetap bersama gitu. Gak bisa lah kita Mas sebagai manusia hidup sendiri. Justru dengan kolektif kita gandengan tangan, kita sharing, kita bercerita, atau kita sekedar berjumpa itu kan ya jadi poin penting manusia kenapa bisa berkarya. Kalau sendirian terus agak sulit kita Mas. Iya. Gimana cara kita bisa berkembang Mas? Gak bisa sih manusia jadi makhluk individual. Independen boleh tapi individual jangan. Iya, independen wajib kayak seperti independen jadi. Tadi ini Mas di backstage, di backstage nih. Aku sempat nanya-nanya kan ke Mas Naba ini. Ada spoiler yang menarik nih Mas sebenarnya. Ternyata nanti ditambahkan kalau informasiku kurang lengkap ya. Soal informasi di pergerakan digitalnya si Jatlingko nih. Punya akun ini ya, punya akun festival lain, medsos gitu. Terus tadi Mas Naba cerita si akun ini alih-alih orang menilainya sebagaimana akun festival atau akun IO doang, ini orang malah jadiin akun itu tempat curhat. Iya, betul banget. Nah, itu gimana ceritanya Mas? Kok bisa gitu? Jadi sebetulnya sebelum kita membuat Jatlingko ini kita ada beberapa IP Mas. Sebelumnya kan Jatlingko ini dibuat di Bogor dan ada salah satu IP kita juga namanya Pesta Bebas Berselancar. Di mana itu adminnya di saat semua admin tuh berusaha ramah, berusaha baik, berusaha seru gitu ngejawabin semuanya. Oh kita enggak Mas.
kita menjadi teman aja gitu. Oke. Dia ngomong, dia nanya, ya kita jawab. Dia nggak jelas, kita cengin mas gitu. Lu kan udah gue jelasin gitu kemarin. Ya kita cengin aja, kita selayaknya temen nongkrong mereka. Oke. Yang akhirnya mereka mentreatment kita seperti teman juga gitu. Oke. Yang akhirnya mereka jadi curhat, entah itu orang tuanya meninggal, Oke. kecelakaan dari motor, itu semua dicurhatin mulai dari WA admin sampai ke DM Instagram. Wow. Yang akhirnya mereka militan mas, sangat aktif, mereka Loyal. berkumpul, loyal, dan hampir datang ke semua event yang kita buat mas. Ini mereka away nih mas, orang-orang Bogor, Sukabumi yang biasa kita bikin ya, Udah udah pada datang ke sini mas, udah Wow. pada datang mereka. Mereka bikin grup, kita platformi di situ, kita kasih informasi, kita jembatani, kita coba fasilitasi untuk berkumpul atau kolektif atau apa, dan ya sekarang udah hampir 1.500 orang mas yang terkumpul di situ. Itu dia. Berarti kayak ini jujur menurutku ini beberapa kali ku dengar tapi ternyata masih terjadi hal kayak gini, berarti memang ini real bisa terjadi ya. Artinya sebuah event itu bukan cuman ajang senang-senang lalu selesai. Betul. Gitu ya, artinya Betul. gitu. Bukan kayak setelah itu tuh masih ada yang bisa terjalin gitu ya. Betul. Jadi kayak bagaimana event ini sebenarnya, kalau di kuliah saya dulu, saya dapat ilmu teori bahwa sebuah penyelenggaraan event sama dengan membentuk satu destinasi wisata yang temporer gitu. Itu kan sangat baku gitu. Yeah. Tapi ternyata lebih dari itu sih kayaknya. Sebuah event yang dasarnya adalah collective movement mungkin bakal menjadi rumah gitu ya bagi banyak pihak. Secara bisnis, secara sosial, secara emosional yang tadi Mas bilang ya. Betul. Gitu ya. Iya, kalau kita tidak tahu ya, ini opini pribadi saya sendiri. Boleh, dari tadi juga saya Ini opini pribadi saya sendiri. Iya. Beberapa itu kadang menyikapi event tuh ya mereka datang, nonton lalu pulang. Yap. Gitu. Padahal menurut kita event itu bisa lebih dari itu. Iya. Event itu bisa menjadi tempat kita berkolaborasi, bisa menjadi tempat kita untuk create something, bisa menjadi tempat untuk berkarya. Bahkan kita kemarin itu penonton-penonton kita ada sebuah kolektif yang datang bareng-bareng, yang akhirnya tergabung juga di grup itu, yang akhirnya kita fasilitasi untuk dia memegang area di festival kita. Jadi ada festival yang isinya komunitas semua, yang akhirnya dipegang sama warga Bogor dan penonton kita yang sebelumnya pun kita fasilitasi untuk mereka memegang area-area kolektif di mana mereka memasang instalasi di situ, mereka berkarya di situ. Nah, menurut kita bisa panjang mas, nggak cuma tentang itu doang itu. Balik lagi ya, ini aku sebenarnya senang sih mendengar infonya mas gitu. Bagiku ini good news gitu, kayak gerakan kolektif tuh pada akhirnya bukan cuma kumpul, tapi ada something yang diberdayakan. Bahkan tadi mas cerita, yang di penyelenggaraan pertama sekelompok orang tersebut hanya sebagai pengunjung, di penyelenggaraan yang lain dia bisa naik level. Betul. Jadi ibaratnya kalau ini bisa berjalan berkelanjutan, konsisten dan dapat dukungan yang proper, ya mungkin cara gerakan kolektif bisa jadi cara menambah tenaga kerja ya mas, menambah lapangan pekerjaan, Iya. Semoga ya. kita sebenarnya nggak kepikiran sih ke arah situ. Tapi kalau saya juga kepikiran barusan. Iya. Tapi kalau ternyata bisa menambah itu, saya sangat senang sekali gitu. Karena orang mungkin bikin event selalu berusaha kayak ayo keren, ayo ini gitu. Datang penonton ya udah aja. Padahal cobalah gitu. Ayo kita kumpul terus, kita sering sering bareng. Kenapa nggak kita create something yang akhirnya menjadi kolektif yang punya banyak pergerakan. Gitu. Bahkan di luar dari penonton kita mas, volunteer kita yang tergabung di kita di event sebelumnya itu sekarang udah banyak membentuk kolektif baru. Yang mereka gerak di bidangnya mereka masing-masing yang mereka sukai gitu. Yang akhirnya kan saat kolektif ini kan berangkat dari grassroots ya, masih dari bawah gitu, dan mereka ada banyak, maka itu pasti akan berdampak mas, insya Allah. Entah itu ke industrinya atau ke audiensnya, yang akan akhirnya melihat wah ini makin banyak nih pergerakan gitu. Ya, tapi satu hal balik lagi mas, dengan adanya budaya kolektif itu bagiku satu hal yang cukup jadi pembeda sih. Karena saya cukup lama di bidang marketing dan branding di dunia kerja mas, saya melihat event itu cuma jadi alat, ya kan, alat untuk promosi gitu. Ya. Ketika tidak ada elemen kolektif dan guyup di situ, tidak ada filosofi nongkrong di situ gitu, itu cuma jadi semacam ya udah saya buka toko, pengen banyak orang lihat, pengen banyak orang beli, selesai gitu. Tapi kalau di sini kan lebih kayak, nah jadi pertanyaannya lebih ke gini mas, oke, menurut Mas Naba,
filosofi nongkrong itu kayak apa sih? Ya mungkin tadi kan kita udah bahas bahwa nongkrong gue at the end seringkali menjadi hal yang produktif. Betul. Gitu ya, gitu. Betul. Buat kita ya Mas ya, nongkrong itu kita udah nongkrong mungkin dari sejak kecil ya Mas ya. Dari sejak kecil kita nongkrong dan di mana nongkrong ya pasti dilakuin saat kita masih muda banget lah Mas ya. Di saat kita masih muda kita nongkrong, tapi ya masa hanya sekedar nongkrong sih anak muda? Bukannya anak muda harus tetap berkarya gitu, apapun bentuknya. Apapun bentuknya dan apapun dampaknya. Nah harapannya nongkrong ini bisa memberikan dampak-dampak, entah itu besar atau kecil, entah itu bisa ke orang banyak, ke orang yang sedikit, atau minimal ke diri sendiri. Bisa memberikan dampak entah itu dari skill, ilmu pengetahuan, experience, atau bahkan lebih dari itu mungkin menjadi komersil gitu. Dan dengan semakin banyaknya gitu pergerakan-pergerakan itu ya bisa membuat nongkrong-nongkrongnya menjadi lebih mendorong nongkrong-nongkrong yang lain menjadi lebih lagi dan lagi. Nah ini menarik Mas, menarik banget tadi tuh. Ini aku sedikit ngasih statement lagi nggak apa-apa ya, aku tanggapi ya. Siap Mas, siap. Menurutku tuh ada concern, kalau aku pribadi tuh concernnya ada di sebelum kita bicara nongkrong sebagai awal pergerakan yang lain. Nanti pergerakan mungkin bisa jadi nyari cuan, nambah relasi segala macam. Hari ini asumsi saya, aku ada concern mereka nongkrong pun agak jauh sama itu, bakal semakin jauh sama itu. Ketika era digital ya Mas ya. Iya betul banget. Era digital yang dimana cukup dengan punya gadget semua kebutuhan pribadi terjawab. Iya. Apalagi nanti let's say ada zaman VR, semua udah tinggal makin betah dengan kesendiriannya sehingga nongkrong yang minimal kita ketemu tatap muka, saling berkabar, interaksi yang simple gitu, mengungkapkan hal-hal yang dalam gitu, itu pun nggak ada lagi wahananya takutnya gitu kan Mas? Itu kalau menurut gua mungkin bisa jadi perdebatan Mas. Kenapa? Karena balik lagi manusia itu kan basicnya makhluk sosial Mas. Mungkin kita bisa dimudahkan dengan adanya teknologi entah apapun itu yang bisa ngebuat apa yang bisa menggantikan offline tersebut. Tapi balik lagi Mas, rasa energi itu tidak bisa dihilangkan. Betul. Gitu. Covid sempat menyerang kita semua untuk berkegiatan offline di mana event nggak ada gitu. Tapi ternyata setelah Covid semua kangen Mas. Covid datang, era digital makin berkembang dan ya sekarang malah setelah Covid event makin membludak gitu. Kenapa? Karena menurut kita rasa energi itu tidak bisa digantikan sih Mas dengan teknologi apapun. Mungkin bisa menyelesaikan masalah komunikasi. Tapi shares energinya di mana kita nyanyi bareng-bareng, di mana kita happy bareng-bareng, joget bareng-bareng, menangis bareng-bareng. Terus yang tadi tuh yang bagaimana mengkonvert rasa galau jadi rasa happy karena berkumpulnya bersama 100 orang galau. Iya, susah kan di digital. Susah di digital itu susah. Masa kita mau nyanyi bareng-bareng di Zoom gitu Mas? Agak kurang lucu gitu. Kita nangis bareng-bareng itu di Zoom. Kurang lucu dan kurang masuk. Kurang banget sepertinya gitu. Makanya menurut saya pribadi agak sulit untuk bisa menggantikan itu. Akan selalu ada tempat untuk offline gitu. Akan selalu ada. Apapun bentuk digitalisasi nanti yang akan datang. Pertanyaannya mungkin gini Mas. Apakah ini bakal natural menurut Mas Naba ya? Natural gak sih? Maksudnya mau generasi kapanpun, let's say yang lahirnya 90 akhir, lahir 2000 awal, lahir 2010-an, apakah bakal dengan sendirinya merasa iya ya saya tuh makhluk offline dan bakal selalu butuh, atau memang generasi kita perlu do something buat membantu soal itu gitu. Sebagai pelaku event kan Mas ya. Sebagai pelaku event. Saya juga sebagai generasi tua. Kayak senior ya Mas ya. Ada pertanyaan-pertanyaan begitu sih gitu. Mungkin perlu untuk kita bisa memberikan mungkin sekedar informasi ya Mas ya, bukan yang edukasi banget bahwa offline itu penting. Itu perlu mungkin. Tapi sejujurnya namanya pergerakan, namanya evolusi, namanya perubahan itu pasti lebih nikmat dan lebih baik saat itu menjadi natural Mas. Karena kadang kan hal-hal yang dipaksakan itu biasanya tidak baik Mas. Nah jadi mungkin menurut kita biarin aja itu natural. Kenapa nggak kita kolaborasikan antara offline dan online, di mana itu bisa dinikmati secara digital dan dinikmati secara offline. Ya daripada kita melawan kayak wah sekarang offline dong. Kenapa nggak dua-duanya gitu? Kenapa harus memilih salah satu gitu? Nggak usah jadi si paling offline juga. Nggak usah si paling offline juga. Tapi ternyata ya offline menarik, online menarik. Oh ternyata dua-duanya juga bisa dinikmati dengan cara yang berbeda gitu.
Ya juga gitu. sih, ketika dipikir nggak mungkin teknologi ini tumbuh dan diterima kalau nggak ngasih kebaikan. Betul. Termasuk Betul. medsos, teknologi apapun ya gitu. Iya. Oke. Makanya kenapa kita menjembatani gitu dengan komunitas yang tadi kita bilang dari penonton, yaitu kan berangkatnya dari dari online, mereka beli tiket datang ke event, mereka kenalan di situ baru ketemu, deket, cocok, akhirnya mereka ya di online itu mereka berkomunikasi, melakukan kegiatan, tapi ya pasti tetap butuh mas rasa offline tadi, energi tadi butuh, akhirnya mereka nongkrong. Jadi memang yang harus dipersiapkan adalah ide-ide untuk transformasinya ya. Kayak tadi di Jatlingko tadi apa? Saya lupa namanya akun yang udah jadi tempat Iya, curhat. pesta bebas berselancar Nah, nanti. itu kan sudah membuktikan bahwa ada fungsi lain ternyata. Betul. Gitu. Ternyata jadi tempat curhat. Iya. Mungkin bisa jadi sebuah biro jodoh next maybe. Gitu. Udah mas. Udah ya? Cuma iya itu udah mas, udah Itu banyak di situ yang tadi yang nggak kenal jadi pacaran itu juga ada di situ mas. Karena dimasukin ke dalam satu grup yang sama. Iya betul. Karena emang narasi yang dibawa adalah lu daripada datang sendirian ke event, udah sini bareng-bareng aja. Kali aja dapat teman, dapat jodoh, kita mah gak ada yang tahu ya. Itu masing-masing aja masalah rezeki. Akhirnya dinarasikan seperti itu, akhirnya ya ada sih mas gitu. Oke. Wah menarik banget sih. Ya. Mungkin ini kita dari tadi ngobrol udah cukup melebar, meluas, mendalam gitu. Saya pengen kita perkenalkan ke teman-teman yang nanti nonton video ini gitu tentang Jatlingko sendiri sih mas. Atau ini jujur pertanyaanku kayak Jatlingko ini apakah disebutnya event organizer atau promotor atau event producer atau apapun itu saya belum tahu. Mungkin Mas Namba bisa ceritain aja gitu. Oke. Sebetulnya untuk dibilang event organizer kita juga agak kurang tepat, tapi kalau dibilang promotor juga kurang tepat. Mungkin lebih kita tuh menamai diri kita kolektif kreatif aja sih mas gitu. Kolektif kreatif dari sini. Kolektif kreatif. Karena berangkatnya dari kolektif, isi anak-anaknya kolektif, dan kita jalan pun mengerjakan ini semua secara kolektif mas. Oke, gini mas, istilah kolektif kreatif ini tuh aku yakin masih banyak yang belum tahu juga. Yeah. Let's say video ini didengar oleh para calon sponsor, calon investor, calon donatur, asal jangan calon koruptor gitu. Kalau Mas Naba nih menjelaskan tentang apa tadi kolektif kreatif, itu tuh hal yang seperti apa dalam kacamata bisnis? Mungkin bisa dijelaskan sehingga tadi tuh calon-calon investor, calon-calon sponsor bisa dengar tuh, biar menarik buat mereka. Oke. Mungkin daripada gue bahas ke arah kolektifnya dulu, mungkin gue ke arah sponsor dan investornya dulu, mungkin gue coba bahas dulu ke arah kolektifnya. Boleh. Begini, biasanya saat kolektif yang punya potensi itu mereka membuat sesuatu pasti berangkatnya dari kecil, dan itu nggak masalah sebetulnya. Tapi jarang yang bisa evolve mas, yang akhirnya berani mengambil step yang lebih tinggi lagi, yang akhirnya berani mengambil resiko. Ada beberapa kolektif yang berani mengambil resiko yang akhirnya evolve dan menjadi besar gitu. Okay. Ada beberapa nama yang kita tahu di Indonesia yang sekarang berangkatnya dari kolektif tapi sekarang udah besar. Nah, saya berharap agar kolektif-kolektif yang sebetulnya punya potensi yang lumayan kuat ya mas. Menurut kita banyak banget kolektif-kolektif yang gak ke spotlight tapi sebenarnya punya potensi yang menurut kita valuable gitu. Dan ternyata tidak dimakan gitu. Sebetulnya dia akan dimakan gitu sama masyarakat. Tapi karena masih berani main di kecil akhirnya mereka tidak diketahui terus gitu. Nah kita berharap biar mereka berani lagi gitu. Untuk lebih berani lagi karena insya Allah pasti ada jalan sih. Berarti bisa kayak salah satu problemnya ada di rasa ragu dan takut dari pelakunya sendiri. Betul mas, betul. Karena balik lagi mereka kolektif mas gitu. Butuh support juga dari kolektif yang lain maybe ya. Pasti. Ya? Mungkin dengan event ini berdiri ini kolektif dari banyak kolektif gitu kita bisa berdiri dari banyak gandengan tangan gitu. Oke. Event kita sebelumnya juga sama. Banyak banget kolektif yang kita ajak. Makanya kita selalu membuka pintu kolaborasi. Pun podcast kita hari ini. Ini adalah bentuk kolektif kita mas. Bentuk kerjasama kita yang akhirnya kita bisa gandengan tangan dan akhirnya kita bisa berbincang hari ini. Iya mantap. Untuk sisi investornya mas, menurut kita sebetulnya investor itu membutuhkan penjelasan di sisi bisnisnya aja mas. Bagaimana pergerakan ini bisa menghasilkan something gitu. Menjawab kendala bisnis mereka. Betul, membantu. Betul. Karena mungkin yang dipikirkan oleh kolektif ya
Balik lagi memang mereka memikirkan tentang karya, tentang dampaknya dan itu bagus banget gitu. Tapi kadang mungkin mereka perlu juga menyentuh di sisi bisnisnya. Gimana caranya biar ini bisa meng-create something gitu, nggak cuma sekedar karya doang. Kenapa? Karena bisa continuity Mas, bisa berlanjut terus. Karena ada bisnisnya, ada bahan bakarnya mereka untuk terus berkarya gitu. Apalagi yang menarik kolektif movement sendiri kalau lahirnya sudah jadi IP itu udah bisnis banget sebenarnya. Betul, betul. Jawabannya itu kali ya. Iya, dan tapi kan ya udah banyak juga gitu yang akhirnya dari kolektif IP-nya luar biasa. Yep. Yang akhirnya jangankan investor Mas gitu. Sponsor pun udah banyak gitu yang akhirnya melirik-lirik kolektif-kolektif. Kita bisa lihat sponsor-sponsor rokok atau yang udah punya pegangan kolektif mereka sendiri yang pengen punya visi misi yang sama, punya campaign yang sama gitu terhadap pergerakan brand mereka dan masyarakat gitu. Oke. Satu pertanyaan terakhir Mas. Siap. Lebih ke Mas Naba bakal menjalani filosofi kolektif kreatif ini mau sampai kapan? Begini, Sudah mau jadi jalan sampai hidup. kapan ya pertanyaan? Kesel ya pertanyaannya ya? Iya, karena begini, saya belum melihat ujungnya untuk apa yang saya kerjakan. Karena saya pikir dengan membuat IP, saya mah banyak kagetnya Mas. Saya bikin IP, saya bikin komunitas yang seperti yang tadi penonton itu. Oh ternyata bisa lebih besar lagi. Oh ternyata dengan mengembangkan komunitas bisa berdampak seperti ini, gitu. Oh ternyata saat membuat IP bisa seperti ini. Jadi kalau dilihat ujungnya, sejujurnya saya belum melihat. Karena saya masih melihat banyak hal-hal baru, banyak hal-hal yang masih bisa dieksplorasi. Karena ini sangat luas, sangat besar dan banyak yang masih bisa dikembangkan. Jadi kalau pertanyaan sampai kapan? Mungkin sampai saya capek dan bosan aja sih Mas. Setelah saya capek dan bosan dan udah bener-bener waduh kayak udah capek nih, kayak kita coba yang lain deh gitu. Berarti Mungkin saya akan berhenti. Tapi sebelum itu kayak saya masih banyak yang harus dicoba sih Mas. Ada banyak hal yang perlu kita eksplorasi lagi gitu dari berbagai macam sisi gitu. Jadi ini masih jadi samudera yang luas banget. Betul, samudera yang luas banget. Penyelamnya pun masih harus bertambah. Iya, penyelamnya harus bertambah. Apalagi dengan visi-visi yang keren seperti visinya si Jatliko ini gitu. Semoga Mas, Gitu semoga. Semoga visinya bisa juga memberikan semangat ke yang lain gitu bahwa oh bisa loh seperti ini gitu. Ayo gitu kita semangat gandengan tangan, ayo bareng-bareng gitu Mas. Walaupun ya sulit pasti nggak mungkin gampang gitu. Oke, kalau dari saya sih, saya menutupnya dengan statement simple kayak pergerakan seperti ini sebenarnya adalah membentuk ekosistem sendiri atau mengembangkan ekosistem yang sudah ada atau memperbaiki ekosistem yang sebelumnya ada kerusakan misalnya. Ya ini bagiku sih sebagai manusia nggak ada yang lebih indah ketika kodratnya sebagai makhluk sosial adalah kodratnya yang gak cuma jadi makhluk sosial doang tapi bergerak sih, gitu. Kalau dari saya sih gitu. Ya kita mungkin ada statement penutup dari Mas, silahkan. Statement penutup ya, statement penutup. Ya semoga apa yang kita kerjakan hari ini memberikan dampak. Terlepas dari besar kecilnya, semoga dampak-dampak ini menjadi dampak-dampak yang lebih lagi, menjadi dampak-dampak yang lebih lagi. Amin. Yang harapannya bisa menjadi pondasi yang kuat di mana industri kreatif lebih besar, lebih dinikmati, lebih bisa dinikmati banyak orang lagi. Kalau kata Pak Gita Wirjawan, jadi soft power buat negara. Betul. Kreatif. Betul. Amin ya. Amin. Amin. Rabbal alamin. Gitu. Oke, netizen. Kita udah ngobrol seru nih sama Mas, lupa namanya, Mas Naba ya. Oke, jangan lupa nonton video lain di podcast 2.4. Bobby Rendra dan Mas Naba pamit. See you netizen. Terima kasih banyak semuanya.